Pada tahun 1997, terjadi masalah yang besar pada stabilitas ekonomi. Hal ini berdampak pada salah satu negara di ASEAN, yaitu Thailand. Lebih tepatnya, pada industri Kaset Thai Sugar Company. Ini merupakan salah satu bisnis sugar yang terbesar di Thailand. Ini adalah contoh industri yang kuat dengan pemerintahan. Memang terlihat kuat di luar, tetapi banyak kerusakan dan kerapuhan di dalamnya. Ini adalah sebuah kisah kasus penipuan yang sangat besar, di mana Kaset Thai Sugar Company terjadi pemindahan dana yang sangat besar sebesar 150 juta dolar kepada sebuah keluarga, yaitu keluarga Sri Privirianto. Ada apa? Apa hubungannya semua ini? Mengapa ada pemindahan dana? Dan juga apa hubungan dari perusahaan ini dan keluarga Sri Privirianto? Pada saat inilah, tim audit dari Deloitte yang dipimpin oleh Michael Wensley mulai terlibat. Pada awalnya, mereka hanya ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis terkait restrukturisasi utang, yang dimana tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan yang ada. Namun, begitu mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan temuan yang sangat mengejutkan. Kita ditunjuk untuk membantu restrukturisasi utang Kaset Thai Sugar Company. Ini tugas jasa non assurance. Kita memberikan saran tanpa opini resmi. Tetapi, jika kita menemukan ketidakberesan, maka kita akan beralih ke jasa assurance audit investigasi. Ini bukan hanya soal angka. Kita menemukan pengalihan dana ilegal yang melibatkan lebih dari 150 juta US dollar yang mengalir ke perusahaan-perusahaan kecil yang dikuasai dan dikelola oleh keluarga ini. Kita tidak boleh hanya duduk diam dan mengabaikan semua ini. Kita harus bertindak. Tapi Michael, ini bukan hanya soal perusahaan besar. Ini tentang keluarga yang berkuasa dan sangat berpengaruh. Jika kita mengungkapkan ini, maka kita bukan hanya mendapatkan masalah hukum, tapi kita juga akan mendapatkan ancaman keselamatan kita. Karena ada rumornya bahwa mereka ini tidak akan segan-segan memikirkan apa yang mengganggu mereka. Tapi kalian pernah nggak sih dengar desas-desus tentang orang yang mencoba mengungkapkan kasus ini? Mereka itu orang-orang berpower yang bisa menghancurkan siapa saja yang menghalangi rencana mereka. Audit bukan hanya sekedar angka. Ini tentang integritas dan kebenaran. Jika kita diam saja, maka kita ikut bersalah. Lalu ini ketahuan, kita dapat masalah besar. Ini bukan lagi audit biasa, ini pertarungan hidup dan mati. Halo? Kalau kau ingin hidup, berhentilah. Michael, kita harus berhenti. Ini bukan etika lagi, ini nyawa. Aku takut pulang ke rumah malam ini. Hari ini kita lupa berkali, pastikan semua dokumentasi aman. Semua kita hidup kembali. Untuk kebenaran.
mereka selalu mengawasi. Tidak ada jalan keluar. Di depan pabrik, 8 peluru. Inilah saatnya perjuangan seorang Michael Wensley terhenti. Ia berhenti bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena ia melakukan hal yang benar. Kebenaran berharga. Nyawamu bayarannya. Tugas asuransi ialah memastikan bahwa laporan keuangan memang benar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, ini memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kecurangan ataupun fraud. Namun, dalam proses restrukturisasi ini, ditemukan banyak hambatan. Setelah diketahui bahwa adanya penyalahgunaan dana oleh pihak manajemen, restrukturisasi menjadi tidak mungkin untuk dilanjutkan. Manajemen kaset Thai Sugar tidak mau bekerja sama secara terbuka, dan sistem hukum di Thailand tidak mendukung perlindungan bagi para kreditur. Akibatnya, upaya restrukturisasi utang gagal total. Deloitte tidak bisa menyelamatkan perusahaan karena kondisi internal dan eksternal yang tidak mendukung. Pada kasus Thai Sugar Company, ditemukan bahwa ada pengalihan dana secara ilegal sebesar 150 juta dolar. Hal ini memaksa auditor untuk mengubah tugas mereka dari tugas jasa non-asuransi pada jasa asuransi. Deloitte sebenarnya telah menjalankan tugas asuransinya dengan profesional. Temuan mereka membantu para kreditur mengetahui kondisi nyata perusahaan. Sayangnya, lingkungan bisnis dan hukum di Thailand saat itu tidak mendukung proses keadilan. Meski bukti kuat ditemukan, banyak pihak lolos dari hukuman, sehingga hasil asuransi tidak bisa maksimal digunakan. Setelah itu, kasus ini, Deloitte melakukan perbaikan internal dengan memperkuat penilaian risiko dan memprioritaskan keamanan staf di negara berisiko tinggi. Kasus ini mengajarkan kepada kita bahwa audit bukan hanya sekedar pekerjaan teknis. Ia adalah suatu perjuangan moral yang seringkali menguji integritas pribadi. Seorang auditor tidak hanya memerlukan kemampuan teknisnya untuk menilai angka, melainkan diperlukannya suatu keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang seringkali tertutupi. Walaupun seringkali adanya ancaman yang mengintai. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kegagalan sistem hukum dapat merusak ekonomi. Tidak adanya dukungan hukum dan tidak adanya transparansi dapat menyulitkan sistem audit untuk menemukan ketidakbenaran dalam laporan keuangan. Ketidakjujuran ini dapat memperburuk ekonomi dan juga merusak kepercayaan masyarakat.
Audit bukan hanya tentang angka, tetapi sebuah keberanian untuk berkata benar ketika semua yang lain diam. Audit adalah perjuangan untuk mempertahankan integritas, bahkan ketika nyawa terancam. Dalam dunia yang penuh tipu daya, seorang auditor adalah cahaya yang menolak untuk padam. Ia berdiri melawan ketidakjujuran dengan satu keyakinan sederhana bahwa kebenaran layak diperjuangkan. Untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk masa depan yang lebih bersih. Ini bukan perusahaan besar. Itu kita belum ini. Kita harus berhenti. Ini bukan lagi. Ada apa? Mengapa mereka memindahkan uang sebesar tersebut? Mereka bisnis yang bisnis salah lagi Seringkali tertutupi. Inilah saatnya perjuangan seorang Michael Wesley hentilah seorang perjuangan seorang untuk menilai angka. Untuk menilai angka, mengungkap kebenaran. Kecen, terakhir. Audit merupakan dengan satu keyakinan penuh sederhana. Oke, salah. Jika kita melakukan ini, maka kita bukan hanya mendapatkan masalah hukum, tapi kita juga akan mendapatkan ancaman keselamatan kita. Sudah.